kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam lingkup ekologi. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya yaitu alat yang pertama adalah pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau derajat kebasahan suatu larutan, dan fungsinya yaitu untuk mengukur pH baik derajat keasamannya ataupun derajat kebasahan suatu larutan. Nah, cara kerjanya, sebelum melakukan pengukuran pH meter pada larutan, elektroda diuji coba pada 3 titik larutan buffer yang memiliki pH standar. Mula-mula saklar dipasangkan pada posisi in dan mengukur suhu larutan yang akan diukur pH-nya. Dan selanjutnya sesuaikan tombol potensiometer suhu pada suhu larutan dan mencelupkan elektroda yang memiliki pH 7. Setelah dicelupkan pada larutan buffer yang memiliki pH 7, elektroda dicuci dengan menggunakan air suling. Selanjutnya, setelah dicuci dengan menggunakan air suling, elektroda dimasukkan lagi pada larutan buffer yang memiliki pH 9 dan atau 10. Nah, alat yang selanjutnya yaitu meteran. Meteran adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak ataupun panjang. Nah, cara kerjanya, meteran itu merentangkan meteran dari ujung satu ke ujung lainnya dengan objek yang diukur. Nah, biasanya untuk mengukur suatu objek dengan menggunakan meteran dibutuhkan 2 orang. Orang pertama itu memegang ujung awal atau menetapkan titik nolnya, dan orang yang kedua itu memegang roll meter dan menuju titik pengukuran lainnya. Nah, setelah didapatkan angka pengukurannya, angka tersebut dilihat dan apakah sudah sesuai dengan hasil pengukurannya. Nah, untuk alat yang ketiga yaitu soil tester. Nah, soil tester ini yaitu memiliki fungsi untuk mengukur derajat pH ataupun kelembapan tanah. Nah, cara kerjanya, yang pertama, tancapkan soil tester pada tanah dan tunggu 4-5 menit. Setelah itu, mengamati skala hidrometernya dan mengamati pH yang terdapat pada alat tersebut. Selanjutnya, setelah didapatkan pH yang terdapat pada alat soil tester tersebut, maka tekan tombol yang ada di sebelahnya atau ada di sampingnya. Nah, setelah itu mengamati skala bagian bawah yang menunjukkan kelembapan tanahnya. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu plankton net. Plankton net adalah alat yang digunakan untuk pengambilan sampel yang secara vertikal. Biasanya itu terbuat dari nilon, dan ujungnya itu terdapat pemberat yang seperti botol penampung. Nah, fungsinya itu untuk mengambil sampel plankton. Nah, cara kerjanya itu, pertama mengambil air sebanyak 5 atau 6 liter, dan selanjutnya disaring dengan menggunakan plankton net ini. Setelah disaring plankton yang sudah disaring tersebut ditaruh di dalam botol. Gambar kompas bidik, di mana kompas bidik ini berfungsi untuk menentukan arah mata angin. Cara kerjanya, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Tarik cincin untuk jempol, masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin. Telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak, jari-jari lain memegang penutup kompas. Nah, lengan lurus ke depan, bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Dekatkan kompas ke depan mata untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan pilihan benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang. Hasil bidikan, angkanya bisa dilihat pada kompas, misalnya angkanya itu 40, maka disebut azimut 40 derajat.
Nah, kemudian bergerak menuju ke titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelah sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya. Demikian seterusnya secara berlangsung. Nah, ini adalah deometer. Deometer ini berfungsi untuk mengukur oksigen yang berada di dalam air. Cara kerjanya, pertama, klik tombol power. Yang kedua, lakukan kalibrasi sampai mendapatkan hasil normal. Nah, yang ketiga, geser selektor deometer. Yang keempat, celupkan probe deometer ke dalam air sampel. Nah, yang kelima, tunggu sampai 5 menit untuk mendapatkan hasilnya. Dan setelah mendapatkan hasilnya, jangan lupa dicatat. Setelah itu, angkat kembali probe deometer ini. Dan setelah itu, bersihkan alat probe deometer ini dengan menggunakan aquades secara detail. Ini adalah termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan ataupun luar ruangan. Cara kerjanya, gantungkan termometer ini pada ruangan yang akan diteliti. Kemudian, tunggu sampai 10 menit untuk mendapatkan hasilnya, dan hasilnya jangan lupa dicatat. Ini adalah gambar refraktor. Refraktor ini berfungsi untuk melihat kadar garam yang berada dalam suatu larutan. Cara kerjanya, pertama, klik tombol start, yang kedua, klik tombol 0, yang ketiga, masukkan larutan ke dalam lingkaran seng ini sampai seng ini terisi penuh oleh larutan. Yang keenam, klik tombol start kembali. Setelah itu, lihat hasilnya. Setelah mendapatkan hasil, kita catat hasilnya dan klik tombol 0. Setelah itu, larutan tuang kembali ke dalam botol atau tempat yang sudah disediakan. Setelah itu, kita bersihkan refraktor ini dengan menggunakan tisu. Cukup dicetak. Selanjutnya yaitu anemometer, di mana anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Lalu cara penggunaannya yaitu anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Nah, dengan menekan tombol on off yang ada di anemometer, arahkan ke arah angin. Pada saat tertiup angin, baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Bila sudah on, muncul beberapa mode. Jika ingin mengetahui kecepatan maksimum, maka pilih mode maksimum. Setelah itu tekan hold dan keluar hasil pengukurannya. Di dalam anemometer terdapat alat pencatat kecepatan angin, sehingga kita dapat memperoleh kecepatannya berapa. Kemudian adalah luxmeter. Luxmeter ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya, di mana sistem kerja alat ini menggunakan sensor cahaya. Lalu cara penggunaannya yaitu kita dapat meletakkan luxmeter di atas meja atau dipegang setinggi 75 cm dari atas permukaan lantai. Nah, setelah luxmeter siap digunakan, kita dapat menekan tombol power, kemudian pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah konstan, tekan hold, lalu layar petunjuk dari luxmeter akan menunjukkan angka yang merupakan nilai dari intensitas pencahayaan ruangan yang bersangkutan. Lalu yaitu loop. Nah, loop ini adalah suatu alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda-benda kecil. Nah, cara penggunaannya yaitu kita dapat memegang tangkai loop. Setelah kita pegang tangkai loop, lalu amati objek di bawah lensa. Selanjutnya yaitu altimeter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari suatu titik ke permukaan laut. Alat ini digunakan untuk kepentingan navigasi penerbangan, pendakian, atau kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian. Prinsip kerja dari radar altimeter yaitu dengan mengirimkan gelombang radio ke permukaan laut atau permukaan tanah, kemudian akan menerima sinyal gema dalam durasi waktu tertentu. Durasi waktu ini dipengaruhi oleh ketinggian atau jarak antara permukaan laut atau permukaan tanah.
Prinsip kerja dari sensor altimeter yaitu bergantung pada ketinggian, di mana semakin bertambahnya ketinggian, maka tekanan udaranya akan semakin berkurang. Untuk pembacaan yang lebih akurat, maka altimeter ini harus dikalibrasi dalam kurun waktu tertentu. Pengkalibrasinya ini dilakukan di pinggir pantai karena merupakan titik nol dari altimeter. Selanjutnya yaitu inseknet, merupakan alat berupa jaring yang digunakan untuk menangkap serangga. Jaring pada inseknet terbuat dari kain kasa atau belacu. Panjang tangkai jaring sekitar 75-100 cm dengan mulut jaring yang memiliki garis tengah sepanjang 30 cm. Cara menggunakan inseknet yaitu dengan berjalan sambil mengayunkan inseknet ke kanan dan ke kiri untuk menangkap serangga, yaitu GPS status, merupakan sistem navigasi yang digunakan untuk menentukan posisi. Layar utama dari GPS status dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada skygrid, yang kedua radar, dan yang ketiga yaitu panel instrumen. Yang pertama yaitu skygrid, digunakan untuk menentukan informasi mengenai satelit yang ada di langit. Lingkaran pada skygrid yang diberi nomor 1-32 mewakili GPS. Sementara warna yang digunakan menunjukkan informasi satelit, yaitu warna hijau menandakan bahwa informasi satelit sedang digunakan untuk menentukan lokasi. Sementara warna kuning menunjukkan bahwa informasi satelit tersedia tetapi tidak bisa digunakan. Warna biru menunjukkan bahwa informasi satelit tersedia, dan warna abu-abu menunjukkan bahwa informasi satelit tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu radar, digunakan untuk menavigasi kembali ke lokasi yang disimpan. Yang ketiga yaitu panel instrumen. Pada panel instrumen terdapat beberapa keterangan, di antaranya error menunjukkan kesalahan koordinat lokasi, SATS menunjukkan jumlah satelit, aksel menunjukkan perangkat akselerasi sedang bergerak, magfield menunjukkan kekuatan medan magnet, speed menunjukkan kecepatan, altitude menunjukkan ketinggian, latitude menunjukkan lintang, longitude menunjukkan bujur, dan brightness menunjukkan kecerahan. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.